Selamat pagi G2 and G2 Mart. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dulu. Miss Cindy akan memulai dengan doa dan akan membimbing kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik kepada kami. Saat ini kami ingin belajar pendidikan agama Kristen, karena Engkau berkatilah setiap hati dan pikiran kami supaya kami boleh tetap semangat dalam belajar. Ya Tuhan, kami serahkan waktu belajar kami dalam tangan-Mu, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kedua, pada hari ini topik kita pada bab ini adalah orang-orang yang aku hargai. Tujuan dari topik kali ini yaitu menjelaskan siapa yang dimaksud dengan orang tua. Dan bacaan Alkitab kita diambil dari Kejadian 9 ayat 18 dan 1 Timotius 2 ayat 3 sampai 18. Menurutmu, siapakah yang dimaksud orang tua? Ya, benar sekali. Orang tua adalah ayah dan ibu. Hal itu karena pada umumnya anak-anak hidup dalam pengasuhan ayah dan ibu kandungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mereka itulah yang disebut sebagai orang tua kandung kita. Nah, orang tua dipakai Allah untuk bertanggung jawab mendidik, mengasuh, membimbing anak-anaknya dengan kebiasaan hidup yang benar sesuai dengan firman Allah. Contohnya kita diajari harus berdoa sebelum makan, lalu kita selalu bersyukur, jujur kepada siapa saja, dan rajin beribadah atau ke gereja. Nah, ketika kita menerima didikan dan bimbingan dari orang tua kita juga ingin mempersiapkan kita, anak-anaknya, supaya menjadi penerus yang dapat bertanggung jawab atas kehidupannya, yaitu penerus yang tidak bergantung kepada orang lain. Dalam kitab Amsal 22 ayat 6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Itulah bukti dari kenapa orang tua kita mendidik dan membimbing kita serta mengasuh kita menjadi anak yang baik ke depannya. Nah, pertanyaannya, kepada siapa anak-anak menaruh hormat? Ya, dalam kenyataannya tidak semua anak diasuh secara langsung oleh orang tua kandungnya oleh karena suatu hal. Ada juga di antara mereka yang diasuh oleh nenek, paman, kakak, bahkan orang lain. Dan mereka semua yang mengasuh, membimbing, dan mengajari kita disebut sebagai orang tua kita ya. Nah, tahu tidak anak-anak, dalam kisah Alkitab ada juga loh anak yang diasuh bukan oleh orang tuanya. Mereka adalah Timotius dan Lois. Nah, Timotius itu adalah putra ibu Eunika, tetapi diasuh oleh Lois. Lois sangat mengasihi Timotius, anak dari kota Listra itu. Dan Lois mengasuh Timotius sebagai anak sendiri. Dan dia mempersiapkan Timotius untuk menjadi pelayan Tuhan yang baik. Selain Timotius, ada juga loh yang diasuh bukan oleh orang tuanya. Ada Lot yang diasuh oleh bapak Abraham, dan Samuel yang diasuh oleh Imam Eli. Nah, seorang anak yang menaruh hormat dan menghargai orang tua dan orang yang lebih tua dapat dilihat dari perilakunya setiap hari, baik di rumah maupun di luar rumah anak-anak. Dan mereka memiliki sikap yang baik sehingga disukai banyak orang. Sikap yang baik itu diantaranya taat kepada perintah Tuhan, sopan santun, lalu rendah hati, bersukacita, rela berkorban, dan sebagainya. Kesimpulan yang boleh kita ambil dari pembelajaran kita kali ini yaitu ketika kita menghargai dan menghormati dengan berbuat yang baik dan benar,
itu tidak hanya ditunjukkan kepada orang tua dan orang yang dikenal saja ya anak-anak, tetapi kepada orang yang lebih tua dari kita dan siapa saja, sekalipun kita belum mengenal mereka. Tetap semangat untuk tetap menghargai dan menghormati orang lain. Kita akan bernyanyi, anak-anak mengikuti dari rumah ya. Banyak perbuatan. Banyak perbuatan menyedihkan Tuhan, tak ku turut selalu perintah Bapak Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan, ajarku selalu turut kehendak-Mu. Tolong aku Tuhan, berilah keampunan, Kaulah Maha Kasih, sungguh murah hati. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Kiranya anak-anak boleh memahami dan mengerti. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, di sini akan memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih kami telah selesai belajar. Kiranya apa yang kami pelajari boleh berbuah dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu, ampunkan kami daripada segala dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.